Halo lur, kembali lagi ya. Bagi kalian pokoknya jangan pernah bosan-bosan sama saya lah ya. Pokoknya buat video-video ke depan tuh saya bakal ngehandle buat opini gadget, karena ya Mas Rogo sama Mas Diki itu masih sibuk ya. Masih ada urusan, masih ada masalah-masalah yang lainnya harus diselesaikan. Jadi selama ini ya tak handle dulu ya toh. Nah, bagi kalian yang kepo soal gadget ya toh, yang kepo soal seputar ya gadget masa kini lah, dan kepo-kepo pengen nyari apa, HP apa lah, bisa langsung aja dukung kita. Caranya gampang, di like, di komen, di subscribe ya toh. Nah, sebelum masuk ke video inti, jadi di video kali ini kita bakal bahas ya brand Vivo ya, yaitu Y51, yang katanya itu desainnya dan bentuk kameranya itu, bentuk visualnya itu mirip dengan X50 tapi dengan harga yang lebih terjangkau, dan juga katanya ini upgradean dari Y5 berapa Mas Rogo? 50. Y50 ya, upgradean dari Y50. Kita lihat seberapa hebatnya dari HP ini atau, tapi sebelum itu ya opening dulu. Here we go. Nah lur, sebelum masuk video tuh aku mes sambat saya. Biasanya hidupnya opini gadget kayak sambat emang kok. Jadi sebelumnya tuh kita mau unboxing sama ya tipis-tipis review gitu lur. Tapi delalah ya nggak mumpuni, terus MMC rusak, komputer ya jadi virusen ya tuh, jadi nambah gawean. Lah daripada stres ya yang kota lama ngetek-ngetek dikit-dikit ngulik HP ini, dan ternyata tuh hasilnya di luar ekspektasi saya ya. Oke, Vivo ngeluarin kayak ya fitur yang bagus lah kalau sekarang, yang mudah bersaing sama yang lainnya dari Vivo Y51 ini. Apa aja sih fitur-fitur dan spek dewane Vivo yang ditawarkan di HP Vivo Y51, yang katanya mereka itu memiliki slogan Alpha in One ya Mas Rogo ya. Semua asik jadi satu, Mas. Yang asik jadi satu pokoknya ya. Daripada kalian ya kepo-kepo doang, tak kasih lihat sambil gambarnya tuh gimana ya toh. Nah, sebelum tak kasih tahu dari kehebatan Ultra Face Side Fingerprint dari HP Vivo Y51 ini, mending tak kenalin dulu karena belum bisa unboxing, kemarin belum jadi unboxing. Jadi di review ini tak kasih tahu dulu. Jadi ini itu layar IPS ya, dengan 6,58 inch dan Full HD Plus Ultra All Screen ya lur ya. Dan resolusinya sendiri 2408 dikali 1080 pixel lur. Jadi udah kelihatan besar lah layar utamanya, dengan poni-poni yang tipis ya toh. Dan juga ini slim design ya, dengan 8,38 mm dan 188 gram lur. Nah, kemudian kita langsung aja ke bodinya di bagian atas ya. Dan di bagian atasnya sini itu ada tempat SIM ya, dual SIM dengan satu tempat MMC yang up to sampai 1 TB. Jadi kalian kan udah dapat 8 GB RAM dan 128 GB internal lah, kalian bisa nambahin sampai 1 TB yang benar-benar udah membuat Anda benar-benar puas ya toh. Kemudian di sebelah kirinya lagi itu benar-benar minimalis ya lur, kosongan pokoknya. Dan di bawahnya, nah ini kan kalian tadi di boxnya pokoknya dapat headset. Nah di sini udah dapat juga lubangnya, yang otomatis lubang jack 3.5 mm ya lur ya. Di sebelahnya itu ada mikrofon, dan di sebelahnya lagi di tengahnya ini ada USB-nya udah Type C lur. Dan di pojok kanannya ini ada 3 lubang speaker ya toh. Nah di sebelah kanannya sendiri di sini ada tombol power yang sekaligus itu Ultra Face Side Fingerprint ya, tempat fingerprintnya. Dan di atasnya itu volume up down ya, buat volume lah. Kemudian setelah itu kemana ya nah ya, ke belakang wes. Di belakangnya sendiri tuh bahan bodinya kaca dengan resolusi kamera utamanya itu 48 megapiksel dengan f1.79 dan 8 megapikselnya wide f2.2 dan 2 megapikselnya itu makro f2.4 lor. Nah, oh iya, buat mode resolusi tinggi dari 48 megapiksel kamera utama ini tuh harus diaktifkan manual lor. Jadi gampang banget ya, kalian tinggal masuk ke bagian more lah. Di bagian lanjutan itu nanti di situ ada langsung 48 megapiksel lor. Warnanya, Mas? Nah, untuk warnanya sendiri ya, warnanya itu ini apa Mas namanya Mas kok? Kristal Symphony. Kristal Symphony ya lah. Selain Kristal Symphony itu ada Sapphire. Titanium Sapphire yang warnanya agak kebiru-biruan ya Mas ya. Nah ya pokoknya itulah. Oh iya, aku belum masih tahu di layar depan ini model kamera depannya itu punch hole lagi, water drop ya lur ya, bukan punch hole, karena kebanyakan rata-rata HP sekarang punch hole. Nah di water drop ini mengusung 16 megapiksel dengan f2.0 AI selfie kamera lur. Jadi nanti kehebatan AI selfie dan beauty-nya itu tak kasih lihat ya toh.
seperti ini. Ya menurutku sih ya lumayan sih kalau buat lari kayak gini. Saya bisa melihat dan menilai sendiri ya. Kalau menurutku sih ya bagus sih. Atas kehebatan stabil dari Vivo Y51 ya lur, katanya ultra stabil banget. Ini aku sambil jalan yang agak ngebut banget. Mas Rogro sama Mas Giri Meta Salib sekarang lari atau wesai. Nah ini sebelumnya mau tak kasih tahu dari kecepatan dari ultra fast side fingerprint-nya. Nah katanya itu saat layar menyala itu butuh waktu 0,248 detik lur. Dan saat layar mati itu butuh 0,352 buat sistemnya itu sensor dari fingerprint-nya. Saat layar mati itu jadi langsung gini ya, benar-benar responsif lur. Terus buat saat layar menyala itu seperti gini, benar-benar kayak udah nggak ada lag-nya ya lur ya. Lanjut ke settingan langsung ya. Ini mau tak kasih tahu ini udah ultra night mode ya, dengan ya automatical tint screen eye naiknya di sini, terus dynamic effect dan display eye protectionnya biar mata kalian itu nggak kebiru-biruan dari Blu-ray-nya itu di sini biar lebih sehat. Dan ini udah ada juga ultra game modenya di sini ya, yang bakal kita lihat nanti waktu ngegame. Dan about telepon langsung ya. Ya di sini biasalah nama telepon terus gini-gini dan informasi tentang RAM dan internal memorinya 8128 GB. Nah, prosesornya 2.0 GHz Snapdragon 665 octa-core lur. Dan ya selamat datang Fantouch OS 11 Global ya, udah terbaru pokoknya. Nah, kemudian di sini ini Android versi 11 dengan harga 3 juta lur. Ini penampakan dari OS 11 ya toh. Mantap. Nah, OS 11 ya toh. Mantep pokoknya aku. Nah, jadi ini adalah penampakan kalau main game lur. Nah, sebelum ini pertamanya tuh tak kira itu bakal agak frame drop ya lur ya, karena di bagian setting ini belum tak atur ternyata. Nah, terus ini udah tak on kan semua di sini. Shadownya juga udah, color blend filter nggak usah ya. Nah, di sini tuh grafiknya masih dalam high lur, jadi belum ultra tapi udah lumayan bagus lah. Walaupun kalian harusnya pokoknya ngidupin HVR mode ini ya. Kalau nggak dihidupin tuh agak kelihatan deret-deret gitu loh. Nah, kelihatan agak kabur-kabur gambarnya, tapi setelah kalian aktifin mode HVR itu benar-benar kelihatan lebih stabil walaupun lebih boros di baterai lur. Jadi gini penampakannya. Untuk mode gamenya sendiri di sini lur, kalian tinggal seret dari kiri ke kanan. Nah, nanti keluar ada background call, blok notifikasi, export mode juga ada ya buat anak-anak export. Red call bisa kalian aktifin dan brightness lock dan off screen autoplay ya. Terus di sini nggak ada ternyata di kanan, beda sama HP yang lainnya lur ya. Jadi penampakannya kayak gini ya, bener-bener kelihatan smooth ya. Ini lur penampakan dari PUBG Mobile ya toh. Nah, jadi di sini aku mau kasih tahu gyronya juga sekalian. Gyro mana ya, dari pengaturan terus masuk ke gyroscope-nya ini coba di always on-in ya. Oke. Nah, ini penampakan dari gyronya kelihatan nggak lur? Nih kelihatan benar-benar sensitifnya itu udah bagus ya, dan nggak ngadat-ngadat. Kalau untuk dari grafiknya sendiri itu masuk ke sini ya, grafik lah ini di smooth, di high bisa ya lur. Kalau di balance itu cuman bisa medium, di HD itu belum bisa ya, device available soon, HDR apalagi dan seterusnya ya. Jadi paling enak itu smooth di high aja. Terus ini di colorfulnya ya biasalah kayak gitu. Terus biasanya kalau PUBG itu ada tambahan nggak Mas Rogo? Nggak ada ya. Cuman ini aja ya. Yang penting skill kalian. Skill kalian yang penting kalau main tuh. Jangan alasan nge-lag koneksi lemot, wah ya skill kalian cupu kok. Oh iya, untuk baterainya aku belum ngasih tahu ya. Baterainya rata-rata di Y series itu, Vivo Y series itu rata-rata udah 5000 mAh. Tapi fast chargingnya itu di sini masih 18 watt lur. Jadi Vivonya sendiri ngeklaim tuh 70% dalam waktu 67 menit lur. Jadi itu katanya dari 1 sampai 70% itu dalam waktu 67 menit. Ya toh. Nah, juga baterainya ini katanya mereka ngeklaim buat streaming film HD online itu butuh waktu 14 jam sampai habis lur ya. Dan gaming 7 jam. Sopo jelas yang betah sampai semono kan streaming karo ngegame nganti kemut-kemut ya toh. Aku mau ngasih tahu fitur di sini yaitu ada audio booster ya lur ya. Jadi di sini audio booster itu gunanya buat kayak memaksimalkan volume Anda. Jadi rongganya itu bisa sebesar sampai 73.0 ya lur ya. Itu di situ sih ada pokoknya. Terus kemudian cara ngaktifinnya gimana? Itu gampang banget ya. Ngaktifinnya kalian tinggal ke pengaturan pokoknya. Ke pengaturan. Nah, kalian masuk ke audio soundnya dan kemudian di sini ada audio booster ini, aktifin aja. Ya bedanya menurut saya itu agak lebih kenceng dikit, tapi cuman buat treble dan treble sama bassnya itu ya bener-bener masih sama sih sebenarnya.
Ya kayak gitu tadi kan waktu tak volume upin itu langsung ada tulisan audio boosternya udah aktif ya lur ya. Nah pokoknya review singkatnya gini aja wes ya, HP ini worth it nggak? HP ini worth it banget dari Opini Gadget pokoknya. Karena apa? Bodinya slim, kameranya mirip S50 cuma lebih murah walaupun speknya lebih turun ya. Ya tapi nggak kalah pokoknya. Terus ya slim terus warnanya bagus, modelnya elegan ya pokoknya bagus. Fingerprintnya, sensornya cepet banget pokoknya. Apalagi bagusnya kalau fingerprint di layar itu lebih bagus dan lebih diunggulkan lagi ya. Terus kemudian apa? Foto videonya bagus, tajam, bersih ya toh, smooth dan bokeh dan stabil. Nah sayangnya stabilnya cuma bisa di 60 fps yaitu cuma di 1080 dan 720p. Jadi yang buat 4K cuma 30 fps aja loh. Kemudian apa lagi ya? Chipset mas. Chipsetnya 665 bagus banget, kencang banget. Untuk game-game zaman sekarang tuh udah di replace pokoknya di rata-rata cuma ada 1-2 game aja yang kalian bisa cuma ada di tengah-tengah. Ya normal lah pokoknya. Baterai kayaknya mas. Baterainya 5000 mAh, oke, fast chargingnya 18 watt, kurang menurut Opini Gadget. Karena rata-rata biasanya yang paling minim banget tuh 25 lah ya, paling enggak ya 30 buat nge-cover dari 5000 mAh. Jadi nggak menyita waktu kalian kalau kalian lagi butuh HP cepat-cepat ya toh. Kemudian di HP ini belum ada NFC-nya, itu yang sangat disayangkan ya. Ya paling nggak HP ini bagus banget, apalagi nah salah satunya mode malam ini kalian bisa ngatur intensitas dari filter yang diberikan dari HP ini di mode malam. Dari 1 sampai 100% tuh kalian bisa ngatur gimana penampilan dari animasi, penampilan dari film yang sinematik itu kalian bisa atur sendiri sesuka hati kalian ya. Jadi kelihatan lebih gak buram dan lebih flat gitu, jadi kelihatan lebih berwarna gitu. Dan juga ini biasanya kan mode malam dari HP-HP sebelah kan kelihatan lebih noise ya kalau karena cahaya. Nah proses dari HP ini tuh kelihatan lebih smooth dan lebih bagus di luar ekspektasi dari Opini Gadget dan bagus banget. Cocok buat menemani kalian di masa-masa ini yang mau tahun baruan ini malam-malam kan ya, cocok banget buat foto malam ini. Itu mas, audio booster. Audio boosternya ya menurut saya audio booster udah cukup bagus walaupun nggak terlalu signifikan perbedaannya, tapi ya udah agak kencang dikit, tapi buat treble dan bassnya ya sama aja. Saya sarankan sih lebih bagus kalau untuk lihat detailnya itu dari headset aja sih buat lebih detail gitu. Kemudian apa lagi mas, udah nggak ada toh? Itu aja kayaknya mas. Ya, pokoknya saya tutup ya. Kami mohon maaf kalau di review ini yang terakhir ini audionya jelek karena ini langsung dari kamera. Audionya ternyata habis, baterainya habis dicas daripada kelamaan dan menyita waktu. Jadi kami putuskan langsung di sini aja biar lebih cepat. Dan kita mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam pengambilan apalah ini video ini. Kami lagi berusaha buat agar lebih baik lagi biar kalian lebih nyaman di sini, buat lebih nyaman nonton Opini Gadget ya. Pokoknya dukung terus, caranya gampang, like, comment, subscribe. Pokoknya jangan lupa ya gratis sih, apa sih susahnya ya toh. Pokoknya ya pantengin terus di Opini Gadget. Radit. Tetap tuku gadget loh.